اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam beberapa kitab. Ada dalam kitab Musnad At-Tayalisi, ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Diriwayatkan dari banyak kitab, banyak pula sahabat Nabi sumber periwayatannya. Ada hadis itu disebutkan dalam Rawahul Jamaah, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Tapi sahabat Nabinya cuma satu, Abu Hurairah. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini sahabat Nabinya sampai 3. Pertama Anas ibnu Malik, yang kedua Abu Umamah, yang ketiga Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhum ajma'in. Allah meridai mereka. Nanti kalau ada orang yang mengatakan itu yang dikaji Ustadz Somad subuh Sabtu kemarin itu hadisnya dhaif itu. Memang kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, hadis ini bila dilihat dari satu jalur periwayatan dhaif, karena ada satu rawinya yang dhaif. Tapi bila digabungkan dari banyak jalur periwayatan, jalur Musnad Tayalisi, jalur Ahmad bin Hanbal, jalur dari At-Tabrani, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadisun sahihun bisyawahidihi. Makanya tidak bisa menghukum satu hadis hanya melihat dari satu jalur periwayatan saja. Jangan menyimpulkan hukum dari satu ayat saja. Jangan menarik kesimpulan dari satu hadis saja. Jangan menghukum hadis itu sahih atau dhaif hanya dari satu jalur saja. Itu sudah metodologi para ulama. Nah, contoh lain, hadis salat sunat tasbih. Itu jangan lagi salat sunat tasbih, dhaif itu. Kalau dilihat dari satu jalur dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, maka hadis ini naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Sahih tentang salat sunat tasbih. Hadis tentang mengusap wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhaif itu memang dhaif kalau dilihat dari satu jalur periwayatan. Tapi dilihat dari syawahid, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab namanya Bulughul Maram. Tapi Bulughul Maram ini hadis teks. Datanglah Imam Sun'ani, ditulisnya syarah, penjelasan hadis. Kalau penjelasan ayat namanya tafsir, kalau penjelasan hadis namanya syarah. Datang Imam Sun'ani, di syarahnya kitab Bulughul Maram diberi judul Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Sudah masanya kita tidak lagi tablik akbar,
tidak lagi hanya setakat 4 kali dalam setahun, tahun baru hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tapi mulai ngaji. Yuk ngaji. Pengurus-pengurus masjid dari mulai maghrib sampai isya ngaji, tak usah lama-lama, 45 menit cukup. Maghrib, isya ngaji, habis isya tanya jawab. Saya anjurkan semua masjid buat pengajian habis maghrib. Kenapa dibuat pengajian habis maghrib ke isya? Supaya masyarakat sholat maghrib, sholat isya 2 kali berjamaah di masjid. Jangan buat pengajian habis isya. Kalau buat pengajian habis isya, ustadznya datang sholat isya, jamaah belum datang. Pada bapak ibu sekalian, ustadz kita sudah hadir, orang tak ke masjid. Tapi kalau kenduri, buat habis isya. Karena kalau kenduri habis maghrib, orang tak sholat isya ke masjid. Nah, ini salah satu tips. Nampaknya simple, sederhana, tapi kalau dijalankan, kita sudah menjaga sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Mencerdaskan umat. Tadi Masjid An-Nur ini sebagai standar untuk Riau, bukan hanya Pekanbaru. 12 kabupaten kota akan melihat gimana cara pengurus masjid membuat jadwal pengajian. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Sabtu subuh hadis. Dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh fikih kontemporer. Dengan Ustadz Khair mengkaji fikih 4 mazhab, biasanya ibadah. Dengan Dr. Helmi Basri mengkaji tentang maqasid syariah. Maqasid jamak dari maksud. Maksud tujuan. Apa tujuan dibalik diwajibkannya syariat ini? Itu dikaji karena memang Dr. Helmi Basri itu spesialis S3-nya maqasid syariah. Di Indonesia ini tak banyak. Di Jakarta ada 1, di Riau ada 1 yang memang betul-betul doktor maqasid syariah. Datang. Begitu juga masjid-masjid kita. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu akidah, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Sehingga tak lagi ada alasan tidak ngaji. Ketertinggalan kita dulu, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah tak belajar agama, kita kejar lagi. Pengajian bersilabus, berkurikulum, terstruktur, memenuhi standar, dan yang paling penting ada rekaman. Berapalah harga kamera, handycam, HP, rekam. 48 kali pertemuan tafsir, 48 kali pertemuan fikih, 48 kali pertemuan hadis. Sehingga kita punya file-file, ada video, ada MP3, ada pula anak remaja kita yang pandai membuat transkrip, lalu kemudian dituliskan kembali sehingga menjadi buku 48 bunga rampai 3, akhlak, akidah, fikih. Sehingga tidak lagi pengajian itu hanya sekedar menghabiskan kewajiban, menggugurkan kewajiban saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahihun bisyawahidihi. Sahih dilihat dari beberapa jalur periwayatan. Kalau ditelusuri jalur ini dari mulai yang menulis kitab sampai ke sahabat Nabi, ditemukan ternyata sahabat Nabinya 1, Abu Hurairah. Maka jalur-jalur yang banyak ini namanya syawahid, namanya mutaba'an. Mutabi' kalau 1, mutaba'an kalau banyak. Sahabatnya 1, tapi nanti bercabang ke bawah, namanya mutabi' atau mutaba'an. Tapi kalau ternyata setelah ditelusuri jalur-jalur riwayat ini, sahabat nabinya ada beberapa orang. Dari jalur ini naik ke atas sahabat nabinya Anas bin Malik. Dari jalur ini naik ke atas sahabat nabinya Abu Umamah. Dari jalur ini naik ke atas sahabat nabinya Jabir bin Samurah.
Walaupun semuanya nanti bersumber ke Nabi. Kalau sahabat Nabinya banyak, namanya syawahid. Itu beda syawahid dengan mutabi' atau mutaba'an. Tak terlalu penting bagi kita yang mengkaji makna, tapi amat sangat penting bagi akademisi, intelektual, adik-adik, anak-anak kita yang sedang mengkaji ilmu hadis. Kita lanjutkan bunyi teks hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna akhwafu akbaru a'zamu." Tapi kalau masuk huruf inna, maka berubah ujungnya menjadi inna akhwafa, inna akbara, inna a'zama. Ada pertanyaan kemarin, Ustaz, mana yang betul Pak Ustaz? Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah? Kalau tak ada penyebab apa-apa, asal dalam bahasa Arab Muhammadun Allahu. Tapi kalau sudah masuk inna, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Muhammadun. Tapi kalau sudah masuk inna, anna, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada salah satu ustaz berceramah, kata dia tak boleh Muhammadan, apapun yang terjadi harus Muhammadun. Ngadu jamaah ke saya, Ustaz, kata ustaz kami tak boleh Muhammadan, harus Muhammadun. Yang tak boleh jadi Muhammadan di selamanya Muhammadun itu Ustaz Muhammadun Hizbut Tahrir. Adapun Nabi Muhammad SAW kalau masuk inna atau anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna, inna. Itulah perlunya belajar ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Alhamdulillah, nanti akan kita doakan adik-adik kita, anak-anak kita. Ada program setahun di Ishkarima, Solo. Ustadz Syihab dari Suriah, Masya Allah, pesantrennya mantap di perbukitan, pemandangannya indah, anak-anak menghafal Quran bahasa Arab. Ustadz udah sampai ke sana? Belum, dengar cerita aja. Nah, mereka nanti akan belajar ke sana. Setelah belajar hafal Quran hebat bahasa Arab, balik ke Riau. Tujuannya untuk apa? Liunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kaum di Riau. Tujuannya akhirnya la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang Riau menjadi takut kepada Allah. Isi daripada dakwah itu tak lain takut kepada Allah. Dah belajar tafsir, belajar maqasid, belajar fikih, belajar hadis, what's next? Datang rasa takut kepada Allah. Anak-anak kita 20 tahun akan datang menjadi pegawai Pemprov, takut kepada Allah. Menjadi pegawai Pemko, takut kepada Allah. Menjadi anggota legislatif, takut kepada Allah. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Nabi SAW. Nabi takut juga dia, umat ini nanti akan begini-begini di akhir zaman. Tapi yang paling aku takutkan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku khawatirkan, inna akhwafa ma atakhawwafuhu ala ummati akhir zaman salasan. Yang paling aku cemaskan, paling aku takutkan, paling aku khawatirkan menimpa umatku di akhir zaman nanti ada 3, kata Nabi SAW. Yang pertama itu apa? Mu'minan bin nujum. Mukmin percaya, bin nujum dengan nujum. Kita sudah jadi bahasa Melayu. Itu ahli apa tuh? Ahli hadis. Itu ahli apa tuh? Ahli tafsir. Itu ahli apa tuh? Ahli maqasid syariah. Itu ahli apa tuh? Ahli fikih. Itu ahli apa? Ahli nujum. Ahli nujum zaman dulu apa? Tukang ramal. Nujum itu apa artinya Pak Ustadz? 1 bintang najm. Maka ada dalam Quran surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ketika bintang menampakkan cahayanya. Kalau satu namanya najm, jamaknya nujum.
ahli bintang-bintang. Apa yang dimaksud dengan ahli bintang-bintang? Ahli planet-planet, bahwa perputaran planet di atas berpengaruh terhadap nasib manusia. Kamu katanya kemarin mau nikah sama si Anu, sudah khidbah tak jadi Pak Ustaz. Kenapa tak jadi? Lain bintangnya. Saya Taurus, dia Pisces. Akhirnya setelah dicocok-cocokkan ini nanti kambing ini bawaannya demam Pak Ustaz. Taurus itu kambing, Pisces itu ikan. Ikan di laut, kambing di darat. Kambing tak boleh kena air Pak Ustaz. Akhirnya tak jadi kami nikah. Kalau sekedar tak jadi tak apa-apa. Anak gadis seorang ini sudah dibawa tiap minggu dah kemana-mana. Dah dibawa baduo dia teban. Siapa yang kecewa? Anak gadis. Maka kalian anak gadis jangan mau dibawa-bawa orang. Kalau ada detektor cap jempol udah penuh udah. Untung tak ditemukan sampai sekarang. Oleh sebab itu maka kenapa kamu tak jadi? Kenapa kamu jadi? Qaddar Allah. Tapi kalau gara-gara percaya kepada nujum bintang, bila anda lahir Ahad pagi, bintang anda Gemini, tidak cocok cari makan bekerjanya di laut karena cocoknya di darat. Ini rusak akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap habis sholat subuh dia baca maksurat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama. Mulutnya mengatakan tak ada yang dapat mendatangkan mudarat, menolak mudarat, mendatangkan manfaat fil ardi wala fis sama. Tapi di balik itu dia berkata, ternyata peredaran planet Neptunus, Merkurius, Saturnus, Pluto, Mars bisa menolak dan mendatangkan mudarat. Ini yang kukhawatirkan di akhir zaman nanti. Terwujudkah kekhawatiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dari mana Ustaz tahu terwujud? Anak muda lama baca majalah. Apa yang kau tengok nak? Zodiak. Bahkan pencalonan wakil dan calon bupati pun menengok itu. Cocok tak ini Mbah Dukun kalau ini wakil saya? Nampaknya kurang matching ini. Kata siapa? Kata penasehat spiritual. Kalau ini yang kamu pilih nanti calon pendamping, ini sedikit yang mencoblos nih. Karena yang satu di darat sama-sama darat. Kita mesti cari satu yang agak ke pesisir sedikit. Ya tak apa-apa kalau itu jadi alasan. Tapi kalau yang jadi alasan karena tanggal lahir, karena bulan lahir, dikaitkan dengan peredaran. Ini ilmu nujumnya datangnya dari mana nih Pak Ustadz? Dari Yunani, dari Greek, dari Athena. Di Athena itu semua pusat peradaban Yunani kuno. Di sana ada filsafat, filosofia. Di sana ada perbintangan, astrologi. Di sana ada perdukunan, jampi-jampi. Di sana ada penyembahan berhala. Ada dewa bapak namanya Zeus. Dewa bapak ini menikah dengan dewa perempuan. Nikah bapak dewa dengan perempuan dewa. Lahirlah anak yang tunggal bernama Hercules. Hercules inilah yang turun ke bumi. Anak dewa Zeus. Rupanya mati emak Hercules tadi. Akhirnya Zeus tak bisa hidup sendirian. Bebini Zeus sekali lagi. Maka bini Zeus tadi emak tiri Hercules. Itulah yang jadi setan, iblis. Karena antara anak tiri dengan emak tiri tak cocok. Kisah mitologi, ilmu mitos Yunani inilah berkembang ke Arab. Arab pun mengambil dari situ. Berkembang ke Romawi. Karena lebih tua Yunani baru Romawi. Roma mengambil copy paste cerita tentang Tuhan menikah, lalu lahir anak Tuhan yang tunggal diutus ke muka bumi. Nanti saya tak mau menceritakan, itu diceritakan nanti penistaan agama. Tapi salah sendiri, kenapa dengar pengajian di masjid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kok bisa masuk ilmu nujum ke Arab yang ujung-ujungnya ke Islam? Ternyata di abad kedua ada khalifah itu yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Didirikannya lah Darul Hikmah. Darul artinya rumah, dar, rumah. Tempat saya kuliah di Maroko, Darul Hadis, rumah hadis. Ada orang kaya disumbangkannya rumah villa besar. Kalau Bapak Ibu pergi ke Rabat, ibu kota Maroko, tolong cari di mana. Naik taksi, van Darul Hadis. Mana Darul Hadis? Diserahkannya satu rumah mewahnya dengan lengkap taman-tamannya, rumah Maroko besar. Hai Raja Hasan II, kuserahkan rumah ini untuk engkau untuk belajar hadis. Maka dibuatlah sekolah Darul Hadis, menerima 20 siswa dalam setahun. Kalau dulu ada khalifah namanya Abu Ja'far Al-Mansur, dibuatnya lah namanya Darul Hikmah. Dar, rumah, hikmah, ilmu pengetahuan. Dia cinta ilmu pengetahuan. Disusunnya tim penterjemah, translator. Semua kitab-kitab Yunani, kitab kedokteran, kitab, cuman waktu itu tidak ada fit and proper test, tak disaring. Kitab nujum pun masuk, kitab rajah-rajah pun masuk. Itu makanya kitab-kitab rajah-rajah, ada bintang, ada bulan, ha, ku. Itu semua, itu datangnya dari mana? Dari Yunani itu. Abad kedua Hijrah. Darul Hikmah. Kata itulah yang diambil di Pekanbaru jadi pesantren Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah ilmu pengetahuan, rumah ilmu pengetahuan, didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, orang yang cinta sezaman dengan Imam Malik bin Anas, abad kedua Hijrah. Ketika orang Eropa, Jerman, Prancis, Inggris baru belajar menulis nama, orang Arab Islam sudah menerjemahkan kitab-kitab Yunani kuno ke dalam kerajaan Islam Bani Umayyah. Dikembangkan oleh Bani Abbasiyah, perpustakaan terbesar di Baghdad, Irak. Ketika datang Genghis Khan, Hulagu Khan mengobrak-abrik dari bangsa primitif Mongol, mereka hancurkan perpustakaan itu. Nah, siapa yang mengcopy pas peradaban Islam itu? Sekarang ada namanya perpustakaan hebat di Amerika. Kalau terbit buku satu hari di Indonesia, langsung buku itu diambil, dibawa ke Amerika, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Siapa yang mengambil buku kerajaan Siak Sri Indrapura, manuskrip di kerajaan Pelalawan, tulisan-tulisan tangan dari kerajaan Indragiri? Kenapa kita tak punya lagi sekarang? Diambil oleh Belanda, tersimpan rapi di kerajaan Leiden. Makanya kalau ada anak kita belajar ilmu filologi, manuskrip tulisan tangan kuno, kemana perginya? Leiden, Belanda. Karena mereka ketika menjajah kita tidak hanya mengambil rempah-rempah, mengambil kemiri, mengambil cengkeh, mengambil buah pala, tapi juga mengambil buku-buku klasik kita, dibawalah ke Belanda, dibawa ke perpustakaan Amerika. Makanya kalau kita mau maju, kita mesti kembangkan lagi kitab-kitab perpustakaan Islam. Alhamdulillah kita punya perpustakaan besar, Suman HS. Saya pun naik ke atas bertanya, di mana ruang manuskrip Pak? Kata petugasnya, manuskrip itu apa Pak Ustaz? Dulu 10 tahun yang lalu, saya pulang 2008. Sekarang sudah ahli, saya pun tak pernah lagi ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada positifnya buku-buku Yunani itu diterjemahkan, maka lahirlah pakar-pakar kedokteran Islam, lahirlah para filosof-filosof muslim, Demokritos, Thales, Socrates. Itu semua filosof Yunani. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, muncul the second teacher, Al-Farabi, muncul Al-Kindi, muncul Averroes. Namanya di Spanyol ditulis dengan Averroes, padahal itu adalah Ibnu Rushd.
Ibnu Rushd, filosof muslim, tapi juga ahli fikih perbandingan mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada di kepalanya. Di sebelah kanan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di sebelah kiri Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Masya Allah. Kita kalau dibelah ayam penyet, ayam pop. Di kepala Ibnu Rushd itu kiri kanan, fikih perbandingan mazhab di kanan, filosof Yunani di kiri. Kitab Ibnu Rushd itu dikaji di Bangkinang, Masjid Islamic Center Bangkinang. Semua ustadz-ustadz diundang mengkaji kitab Ibnu Rushd. Judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saya sangat berharap Dr. Mawardi Muhammad Saleh mau membuka kajian Bidayatul Mujtahid itu. Ustadz-ustadz IKMI, MDI, IKADI, Ittihadul Mubalighin yang tak paham tentang perbandingan mazhab, duduk kita bersama. Kenapa ini bisa begini? Kenapa bisa ada ikhtilaf? Kitabnya ditulis oleh Imam Ibnu Rushd dari Andalusia, Spanyol. Luar biasa. Cuman kadang ustadz-ustadz nih kalau udah ada majelisnya agak tiga, dia merasa udah selepel pula dengan Imam Ibnu Rushd. Tak mau lagi mengaji. Padahal kita mesti mengaji. Katanya Ustadz Somad mau pergi ya? Ya, nanti malam naik pesawat jam 5.20. Mau kemana? Ngaji lagi. Loh, ngapain ngaji lagi? Tak boleh hanya berceramah aja. Kita harus mendengar, mengaji balik. Imam Syafi'i ketika sudah merasa alim di Makkah, pergi ke Madinah, ngaji lagi sama Imam Malik bin Anas. Alim di Madinah, mengaji lagi ke Yaman, mencari para periwayat hadis di Yaman. Setelah itu pergi pula ke Baghdad, Irak, berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ke Kufah, berjumpa dengan murid-murid Imam Hanafi. Tak jumpa Imam Syafi'i dengan Hanafi? Enggak. Kok bisa tak jumpa Pak Ustaz? Karena ketika Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah di Gaza, Palestina, Imam Hanafi meninggal pas di tahun yang sama, tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i berjumpa dengan murid-murid Imam Hanafi di Kufah. Imam Syafi'i tak puas, berangkat ke Mesir, belajar ke Mesir. Imam Syafi'i yang belajar di Makkah, belajar di Madinah, tak cukup. Kemana dia tutup kaji? Berangkat dia ke Mesir, menjumpai murid-murid Imam Laits Ibnu Sa'ad. Imam Laits sudah meninggal. Imam Syafi'i berangkat ke Mesir tahun 200, lahir tahun 150. Maka saat belajar ke Mesir itu umurnya 50 tahun. Kami ini udah tua Pak Ustaz, tak menangkap lagi. Umurnya berapa? 45. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam Syafi'i berangkat ke Mesir umur 50, masih tetap belajar ke murid-murid Imam Ibnu Sa'ad. Tahun 200 pindah ke Mesir, 204 meninggal. 4 tahun di Mesir mengajar sambil belajar. Nah, jadi nanti kalau ditanya Ustadz Somad kemana? Belajar dia balik. Itu kan Ustadz kalian tuh belum cukup ilmunya kan? Baru kulit-kulit kitab aja kemarin kan? Bukan begitu. Kita ini tak pernah berhenti. Ketika kita mengatakan aku sudah berhenti belajar, kiamat sudah terjadi. Belajar, belajar, belajar. Mendengarkan kajian-kajian para ulama-ulama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian masuklah ilmu nujum, ilmu astrologi. Astrologi jangan pelajari. Tapi katanya Pak Ustaz ilmu tentang langit disuruh pelajari. Astronomi. Satu lagi astrologi. Apa bedanya? Astrologi dikaji perputaran planet-planet dan pengaruhnya terhadap nasib. Itu rusak akidah. Karena mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masa hubungan bulan dengan matahari lalu berpengaruh kepada sial tak sialnya kita? Itu rusak akidah. Mana kuasa Allah? Mana kudrat iradat Allah? Mana innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun? Mana fungsi doa? Rusaklah. Maka disebut orang yang percaya zodiak itu syirik. Nah, jangan kau baca zodiak syirik. Di mana letak syiriknya? Pokoknya syirik, enggak usah baca-baca. Letak syiriknya, nak,
kau berarti sudah mengatakan ada kuasa. Ada kuasa Allah, tapi ada kuasa zodiak. Tapi kalau anaknya ngambil jurusan astronomi, bagus. Itulah yang disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak. Besok kita sudah masuk 1 Ramadan, karena menurut ilmu falak ketinggian matahari, ketinggian bulan sudah 2 derajat. Ditetapkan oleh 8 dari Bandung, lembaga antariksa kita. Ada pula teropong dari BOSC dari Bandung, BOSCH, BOSC. Itu ahli-ahli kita. Kuliahnya di mana? ITB, Institut Teknologi Bandung. Silakan mau ambil astronomi. Tapi astrologi, ramal-ramal. Sekarang yang banyak ditekuni orang mana? Ramal. Ramal kartu tarot. Buka. Nampaknya Anda tak lama lagi. Kalau memang bisa lah dia meramal, kenapa tak nasib dia saja diramal? Buktinya mati juga ya. Ada yang mati di jalan tol, ada yang mati ditabrak. Artinya kazzabal munajjimun walau sadaku. Peramal-peramal itu bohong. Tapi betul-betul terjadi Pak Ustaz. Kebetulan saja. Datanglah mereka bertanya ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya kenapa peramal-peramal itu kalau bercakap betul-betul terjadi? Mereka punya jin, punya setan. Lalu jin setannya itu istaraqas sam'a, mendengar-dengar, mencuri-curi pendengaran, naik ke langit, nguping. Dapatnya kabar-kabar kecil, dibumbuinya dengan 100 dusta. Bimi'ati kadzibah, 100 dusta, dibisikkannya balik ke peramal-peramal. Rata-rata beramal-peramal berkawan dengan jin, hantu, setan, genderuwo, jembalang tanah, suster ngesot, Dracula. Itu jin semua. Cuman beda negeri, beda tempat, beda nama, beda karakter. Jin dari Cina itu hantu ngelumpek-lumpek. Jin dari barat itu yang mau makan daging. Jin dari Amerika itu yang naik Harley Davidson, Dracula. Yang paling payah jin tempat kita, naik Dracula, bensin mahal, itulah suster ngesot. Togak pun tak sanggup lagi. Itu jin semua. Tuyul, Mbak Yul, Aladin. Namanya Alaiddin. Orang barat payah menyebut Alaiddin, maka disebut Aladin. Dia punya ceret kecil, asal digosoknya ceret itu keluarlah jin itu. Itu yang jadi iklan. Itu keluar wani piro. Sampai jin pun tahu pula duit sekarang. Disosialisasikan itu semua, meramal. Maka dalam Islam diajarkan selesai sholat la ilaha, tak ada kuasa, la ma'budu bihaqqin illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah, la maujuda bihaqqin illallah, tak ada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah, la mahbuba bihaqqin illallah, tak ada sebenar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali berani mengatakan la, tidak ada perbintangan, la, tidak ada ilmu nujum, la, tak ada kuasa setan, la, tak ada kuasa perbintangan, la ilaha illallah. Putus gaji. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lagi la ilaha tapi masih percaya kepada itu berpengaruh. Kamu kenapa asik membaca itu? Saya tak percaya Pak Ustaz, hanya sekedar nengok-nengok aja. Lain kata mulutmu, lain kata hatimu. Ku khawatirkan nanti di akhir zaman, kata Nabi. Bahkan yang paling aku cemaskan adalah mereka mukminan bin nujum, percaya kepada nujum. Biasanya yang muda-muda ini, tapi yang tua pun tak kalah juga percaya. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami tak percaya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, setelah mukminan bin nujum, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku khawatirkan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Takdziban bil qadri. Takdzib, kadzaba. Takdzib, mendustakan bil qadar, takdir, tak percaya kepada takdir. Saya Pak Ustaz, setelah saya tengok-tengok kemunduran umat Islam ini gara-gara percaya kepada takdir. Jadi kalau gitu kita sunat sajalah rukun iman yang 6 nih.
antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri. Takdir kita buang aja. Jadi rukun iman tinggal 5 saja. Yang salah bukan rukun imannya mas, tapi pemahaman engkau tentang takdir itu yang tak betul. Jangan lepaskan ayat-ayat hadis-hadis takdir dari konteks kehidupan salafus saleh. Salah satu kekeliruan kenapa ayat takdir dijadikan sebagai penyebab mundurnya umat Islam, gara-gara ayatnya dicomot, dilepaskan. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Anak mahasiswa nilai transkrip, nilai IPK baru keluar, IP 2,0. Kebetulan dibaca ayat itu, cocok nih. Baca tafsir tak mau, pemahaman salafus soleh dibuang, hanya menjadikan ayat sebagai legalisasi kemalasan. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi, wa fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Berarti IP ku 2,0 ini udah tertulis di lauhil mahfuz. Cocok lah ini, inilah yang ku cari selama ini. Baliklah ke rumah, coba tengok transkrip nilai mondok iki pak, kok 2,0. Tiap bulan ku kirim uang belanja, motor ku belikan biar supaya mudah kuliah, rumah kos ku sewakan setahun dekat dari kampus, kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini ayatnya. Ma asaba min musibatin, segala musibah, fil ardi, di atas bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Iya juga ya, iya nana. Balik anak perempuan hamil 3 bulan, maaf cakap, mana suaminya? Tak ada ya, ini kecelakaan. Kok bisa terjadi begini? Ini ayatnya ya. Ma asaba min musibatin. Coba tengok bagaimana Sayyidina Umar ibnul Khattab salaf memahami ayat takdir. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, abad 1. Thumma alladhina yalunahum, abad 2. Thumma alladhina yalunahum, abad 3. Mereka perang. Ini bukit, tanah yang landai namanya wadi, lembah. Tiba-tiba mereka berkemah di lembah, datang wabah penyakit pes. Nama bahasa Arabnya ta'un. Penyakit ta'un itu terjemahnya pes, menular. Kena di lembah. Kata Sayyidina Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Kata sahabat yang lain, kita terima saja Umar, ini sudah takdir Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ada masanya kita bisa memilih, tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Pergi pengajian subuh Sabtu, bawa motor, stangnya dikunci. Ban depan beli yang pakai kunci tambahan. Ban belakang kunci juga pakai rantai, ikatkan ke batang pokok kurma. Rantainya kasih gembok. Usaha maksimal. Tiba-tiba begitu turun ke bawah, batang kurma itu disinsu mereka. Takdir, tak ada pilihan. Qadar Allah, usaha sudah maksimal. Qadar Allah. Jangan lagi berpikir, kenapalah aku pakai motor, kenapalah ikut pengajian, kenapalah tadi bawa motor, kenapalah tak ku gembok, kenapalah. Kalau sudah terjadi, jangan lagi kau berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Karena kalau itu pintu setan masuk, maka katakan qadar Allah, takdir Allah. Tapi usaha sudah maksimal. Pahami takdir dengan baik menurut pemahaman salafus saleh. Itu makanya kita disuruh mengikut salaf, mengikut salaf. Mengikut salaf itu pemahaman salafus saleh terhadap Quran dan sunnah. Jangan lepaskan, jangan dicomot teksnya.
Sedang SMS, WA saja kadang kalau kita lepaskan dari konteksnya membingungkan. Tapi begitu kita tahu kronologis ceritanya, oh ternyata begini pemahamannya. Makanya ceramah jangan dipotong-potong. Ceramah Ustadz Somad dipotong, disunat, dilepaskan dari konteksnya, lalu ditempelkan ke sini, ditarik kesimpulan Abdul Somad membenarkan bom panci. Ini kan goblok bin Bahlul. Udah jelas konteksnya di situ. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana kejadian bom bunuh diri di Palestina saat perang? Kasusnya Palestina, umat Islam lemah melawan Israel laknatullah saat perang. Lalu Ustaz Somad menjawab, itu bukan bom bunuh diri, itu adalah gerakan mati syahid. Dalilnya saat perang Uhud, pasukan kaum kafir sudah merebut kekuasaan, mengepung Nabi. Lalu datang seorang sahabat mencabut pedangnya, dia masuk ke gerombolan musuh. Dapat dipastikan 99,9% dia akan mati syahid. Dia masuk ke dalam, dia kibarkan pedangnya dan berakhir dengan kematian. Nabi tak melarang. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu bukan mati konyol, itu mati syahid. Syekh Nasruddin Al-Albani juga mengatakan itu bukan mati konyol, itu mati syahid. Bisa juga untuk membela diri pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan melepaskan teks dari konteks. Makanya belajar tafsir, pahami asbabun nuzul. Belajar hadis, pahami asbabul wurud, supaya tidak kacau balau. Ada urutannya. Masak aja pakai urutan kok. Pertama-tama letakkan kuali di atas kompor. Setelah nampak agak berasap dikit, tuangkan minyak. Tanda minyaknya sudah panas, percikkan air. Setelah itu masukkan bawang. Setelah bawangnya agak menguning, masukkan cabai. Setelah cabainya agak layu, masukkan tomat. Setelah itu diaduk-aduk kacau-kacau, baru masukkan air. Bukan sekaligus masuk ke dalam. Pandai Ustaz masak, 4 tahun masak di Mesir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maka tentang masalah takdir ini ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Dengan penuh kesadaran, telingamu terang benderang, matamu segar bugar, hatimu sehat, otakmu cerdas, tiba-tiba kau minum itu kamput, habis itu kau pun mabuk sempoyongan. Ketika ditangkap, dicambuk, apa kata dia? Aku minum ini karena takdir. Apa kata Sayyidina Umar? Cambuk dia plus bonus tambahan. Loh, kenapa aku dicambuk tambahan? Kau dicambuk 40 kali karena kau minum khamar. Orang yang minum khamar cambuk 40. Tambah lagi bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Quran sudah melarang. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Quran melarang, akal pula melarang. Ini kalau kau minum, akal kau hilang. Kalau akal kau hilang, kau tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana bini orang, mana bini kau. Akal mengatakan. Makanya gubernur Papua melarang penjualan khamar di Papua. Dia tahu orang Papua suka minum khamar. Nanti kalau minum berkelahi bunuh-bunuhan. Gubernur Papua yang non muslim mengatakan jangan jual sembarangan khamar, nanti bisa musnah orang Papua gara-gara ini. Mereka tak baca Quran, tak baca hadis. Lalu dari mana dia melarang? Akal. Afala taqilun. Kenapa kalian tak mau pakai akal? Pakai akal, akal. Kurang akal, minum aja akal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, maka pahami takdir. Tapi kita tak boleh ejek dia, Cina. Tak boleh, Batak. Tak boleh. Karena dulu mereka tidak pernah memilih ingin jadi Batak atau ingin jadi Cina. Memangnya ada malaikat ngasih kertas multiple choice. A, Batak. B, Batak.
C, Cino, D, tidak ada. Itu bukan dia yang memilih, Allah memilihkan. Ada masanya kita bisa memilih, ada masanya kita tak bisa memilih. Makanya kalau ada ibu-ibu mencampakkan anaknya karena buta tak bisa menengok, malu punya anak cacat, masukkan ke kardus, campakkan. Kau sudah menolak takdir. Karena dulu Allah meniupkan roh itu melalui malaikat masuk ke dalam rahimmu, kau tak memilih. Makanya ibu berkata, nak, aku tak pernah memilih engkau, Allah lah yang sudah memilihkan engkau menjadi anakku. Si anak pun akan berkata, mak, aku tak malu punya emak macam engkau, karena aku tak pernah memilih engkau, Allah lah yang sudah memilihkan aku menjadi anakmu dan engkau menjadi ibuku. Ada saatnya kita bisa memilih, ada masanya kita tak bisa memilih. Nah, ini pahami takdir dengan baik, usaha maksimal. Kita sampai pukul 6.27 masuk waktu solat sunat isyraq. Sebelum solat kita doakan ananda kita yang akan berangkat ini, baru nanti kita solat sunat isyraq. Selesai itu baru kita buka soal jawab. Yang terakhir, yang ketiga, wahai fas sultan, 3 yang kukhawatirkan: imanan bil nujum, percaya kepada nujum. Yang kedua, takziban bil qadar. Yang ketiga, haifaz sultan. Sultan itu diambil dari kata sultah. Sultah, kekuasaan. Sultan, orang yang berkuasa. Sultan Syarif Qasim, Sultan Hasan al-Bolqiyah, Sultan Hamengkubuwono. Yogyakarta itu Jawa, tapi ketika pakai Sultan, Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono, karena orang kita payah menyebut to, maka disebutnya Sultan. Sudah jadi kata serapan. Haifaz Sultan, haifa artinya jur, jahat, batil, zalim. Yang ku khawatir yang ketiga nanti, sempurnalah dia. Masyarakatnya suka ramal meramal, tidak bisa berjihad karena salah paham tentang takdir, penguasanya zalim, kelak. Kenapa kalian tak bangkit? Sudahlah, kita terima aja, ini udah ketetapan Tuhan. Tak ada kebangkitan, tak ada gelora, tak ada semangat. Asik dengan ramal. Yang ngomong di TV banyak-banyak itu apa? Peramal semua. Peramal ngomong di TV. Mohon maaf bapak-bapak yang pernah menjadi analis, yang pernah itu peramal. Menurut prediksi kami akan terjadi gejolak yang luar biasa dengan ini. Tak ada terjadi apa-apa. Iya kalau ramalannya betul. Kalau tidak, masyarakat suka meramal, tak lagi percaya kepada takdir, penguasanya pula zalim, komplitlah penderitaan. Haifaz sultan, orang yang berkuasa tak takut pada Allah, menindas yang lemah tak mau bangkit karena menganggap itu sudah takdir Tuhan. Muncullah feodal, naik kereta kencana dengan kuda yang megah dengan kemewahan di tengah masyarakat yang makan pun payah, lemah. Tapi ketika diajak bangkit, ayo bangkit, sudahlah, nerimo aja, ini sudah takdir kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tak mengajarkan itu. Nabi Muhammad SAW bangkit melawan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Islam mengajarkan la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhaunna 'anil munkar, lawan perbuatan mungkar. La yusikanna, aku khawatir kalau kalian diam melihat perbuatan mungkar, apa yang akan terjadi? Ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman. Summa tad'unahu, siang malam kalian berdoa, tapi karena kalian selama ini diam, maka fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Memang perjuangannya luar biasa. Siap-siap dikriminalisasi, siap-siap difitnah. Dulu yang memfitnah Buya Hamka tahu orangnya. Zaman sekarang kita tak tahu orangnya. Tiba-tiba muncul aja web, muncul aja LSM, tak tahu, dicari orangnya tak ada. Sama macam Upin Ipin.
Bolak-balik saya ke Kuala Lumpur, tak ada Upin Ipin di Kuala Lumpur. Fiktif semuanya. Begitu juga dengan web-web fitnah-fitnah ini. Dia tebar fitnah, share, habis itu dia menghilang. Dicari domainnya, aspal semua. Ini hati-hati. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampaikah kita pada 3 yang amat sangat dikhawatirkan Nabi itu? Tak perlu dijawab dengan lidah, rasakan sendiri. Orang sudah banyak percaya nujum, sampai-sampai ini Syawal kemarin sudah Idul Adha, tak terhitung berapa anak muda yang nanya, katanya emaknya ayahnya melarang nikah. Tak boleh saya nikah diapit 2 hari raya Pak Ustadz, Idul Fitri, Idul Adha, tak boleh katanya Pak Ustadz. Saya bilang kamu nikah aja, nanti takut Pak Ustadz akan terjadi begini-begini. Begitu rusak tauhidmu kepada Allah nak. Tapi kau ngaji, tapi kau berkata tiap hari mengatakan la haula, tiada daya, wala quwata, tiada upaya, illa billah, kecuali Allah. 17 kali kau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mana tauhidmu kepada Allah? Salat itu tiang, tapi akidah pondasinya. Tiang masjid ni salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tahiyatul masjid, salat tarawih, salat witir, salat isyraq. Tapi kalau pondasinya lapuk, sudah lama tiang-tiang ini tumbang. Oleh sebab itu kuatkan akidahmu. Makanya kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah, kau jaga hukum-hukum Allah ini. Haram kata Allah, jauhi. Halal kata Allah, dekati. Makruh kata Allah, hindari. Yahfazka, dia akan menjagamu. Tak perlu kau ikut ramalan-ramalan, tak perlu kau ikut itu, ini begini begono. Kau jaga saja, Allah akan menjagamu. Orang baik itu kalau datang yang baik dia bersyukur, kalau datang tak baik dia sabar. Bukan berarti kalau kita sudah ngaji, sudah sholat, hidup kita lempang-lempang, lurus-lurus, adem-adem, ayam-ayam, makin banyak ujian. Loh, kalau banyak ujian apa bedanya dengan orang yang tak ngaji, yang tak hijrah, yang tak taubat? Setelah engkau hijrah, kalau dia datang kebaikan kau bersyukur. Tapi kalau kau datang yang tak sesuai dengan kemauanmu, kau bersabar. Nabi pun meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal ayahnya, tapi dia bersabar. Jangan anggap alah, kata Ustaz Somad, kalau sudah ngaji dekat sama Allah ujian tak datang. Baru ikut pengajian Sabtu 2 kali, helm hilang. Bedanya apa? Yang tak ngaji dia gelisah, sumpah serapah, caci maki, mengutuk nasib. Tapi engkau yang sabar, maka engkau mengatakan Allah sedang menguji imanku, Allah menghapuskan dosaku, Allah sudah menempatkan aku di tempat yang tinggi, Jannatul Firdaus, tapi amalku kurang. Hai malaikat, ini orang sudah kuletakkan tinggi tapi amalnya kurang. Lalu gimana? Uji dia. Begitu kau uji dia lulus, angkat derajatnya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, sakit, gundah gulana, galau, bahkan duri yang menusuk tapak kakimu, ada hikmah di balik itu. Allah ingin mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Tak ada cara lain kecuali ridha, menerima keputusan Allah, tapi setelah usaha yang maksimal. Usaha, doa, tawakal, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Kepada anak-anak, adik-adik yang akan berangkat, silahkan maju ke depan, kita berdoakan mereka. Setelah itu solat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu barulah kita buka tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.